Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sudah siap belajar pada pagi hari ini? Sudah. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenal negara Thailand. Kalian sudah pernah ke Thailand? Belum. Nah, di sini sudah ada gambar negara Thailand atau peta negara Thailand. Ada beberapa daerah atau kawasan yang berada di negara Thailand ini. Jadi ada Yangon, ada Mysore, ada Chiang Mai, Lampang, terus dan sampai yang Hat Yai. Jadi negara Thailand ini, negara ini tidak begitu luas, tidak seperti di Indonesia. Jadi wilayah Thailand itu negaranya itu hanya beberapa bagian saja, hanya terdiri dari beberapa bagian saja. Nah, terus langsung kita bahas. Jadi Thailand itu ibu kotanya adalah Bangkok. Luas wilayahnya itu hanya 513.120 km persegi. Jadi wilayah Thailand ini termasuk tidak begitu luas, alias tidak juga sempit, tapi juga tidak begitu banyak negara tidak begitu banyak daerah yang mendiami di daratan Thailand ini. Terus bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Thai. Terus mata uangnya itu adalah baht dan lagu kebangsaannya adalah National Anthem of Thailand. Kalau di Indonesia lagu kebangsanya apa? Indonesia Raya. Terus selanjutnya ini adalah bendera negara Thailand. Jadi kalau Indonesia itu merah putih, tapi kalau negara Thailand itu merah putih biru putih merah. Seperti itu. Diingat-ingat ya benderanya. Terus selanjutnya ini adalah lambang negara di Thailand. Ini gambar apa? Burung apa ini? Burung apa? Burung elang. Burung apa? Burung Garuda. Jadi simbol atau lambang negara Thailand itu memang burung Garuda, tapi memiliki makna dan simbol tersendiri. Kalau di Indonesia kan burung Garudanya seperti itu, tapi kalau di Thailand itu burung Garudanya seperti ini. Nah, burung Garuda atau burung mitologi dalam kepercayaan Buddha sebagai lambang kerajaan. Bisa dilihat ini. Nah, jadi tidak hanya sebagai lambang negara, ini juga menjadi lambang negara, tidak hanya menjadi lambang negara Buddha, tapi ini juga menjadi lambang kerajaan Thai yang ada di Thailand. Terus selanjutnya, nah ini adalah ibu kota negara Bangkok, ibu kotanya Thailand. Jadi di Thailand itu banyak sekali aliran-aliran sungai. Seperti ini. Seperti di gambar ini. Jadi orang Thailand itu juga kapal atau mungkin perahu itu juga masih menjadi transport yang utama di negara Thailand atau di Bangkok ini. Terus selanjutnya, keadaan alam Thailand. Thailand itu memiliki iklim tropis atau iklim apa? Enggak, iklim tropis itu iklim yang seperti apa? Panas. Jadi memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Karena apa? Di daerah Asia Tenggara itu rata-rata musimnya itu sama. Ini sama juga di Malaysia, itu juga memiliki iklim tropis dan dua musim. Di Indonesia juga, dan di negara Thailand itu juga memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan marau. Nah, topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran. Aliran apa ini? Sungai. Nah, sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah, daratan tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Jadi daerahnya di Thailand itu banyak sekali pegunungan, bukit-bukit dan juga sungai. Terus daerah yang menjadi pusat kegiatan atau jantungnya negara Thailand pada dasarnya berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Daerah ini paling subur dengan irigasi serta kanal yang baik. Kota Bangkok berada di dataran rendah ini. Terus selanjutnya, nah ini adalah penduduk di Thailand. Bisa kita lihat
Kalau di Malaysia itu kan wajahnya itu hampir sama dengan Indonesia, berkulit sama matang. Tapi kalau di Thailand ini wajahnya ini hampir mirip dengan orang India. Jadi bermukanya lonjong, matanya sipit seperti itu. Karena ini memang juga keturunan orang Tionghoa juga kalau di Thailand itu. Terus selanjutnya keadaan penduduk di Thailand. Penduduk Thailand berjumlah 65,1 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0%. Sebagian besar kurang lebih 75% berasal dari suku bangsa Thai. Nah, jadi di Thailand ini penduduknya karena memang kawasannya juga tidak luas, tidak luas, pertumbuhan penduduknya pun juga 0%. Jadi dibatasi, terbatas. Kalau di Indonesia itu kan pertumbuhan penduduknya kan sangat tinggi. Jadi dalam 1 tahun itu bayi itu banyak yang lahir. Jadi angka kelahirannya itu tinggi, tapi angka kematiannya juga tinggi. Tapi kalau di Thailand ini angka kelahirannya itu rendah, 0% dalam kurun waktu beberapa tahun. Terus bahasanya itu menggunakan bahasa Siam atau Thai yang merupakan bahasa nasional. Kalau hanya sebagian kecil penduduk dekat berbatasan dengan Malaysia memeluk agama Islam dan beberapa agama lain yang tersebar di seluruh Thailand. Tapi mayoritasnya di Thailand itu mereka itu beragama Buddha. Tapi di Thailand itu tidak ada orang yang ateis. Kalian tahu ateis? Jadi orang ateis itu tidak percaya akan adanya Tuhan. Jadi dia itu tidak memiliki agama. Tapi kalau di Thailand dan negara-negara di ASEAN itu semuanya itu memiliki agama. Terus selanjutnya, nah ini adalah pagoda, tempat sembayangnya orang Buddha. Jadi hampir sama seperti Candi Borobudur kan, yang sebelah sini. Nah kalau di Indonesia itu kan yang beragama Buddha itu kan hanya sebagian saja. Biasanya orang-orang Buddha itu sembayangnya itu kan di Candi Borobudur. Tapi kalau di Thailand itu sudah banyak pagoda. Seperti ini gambarnya pagoda, seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini sumber daya alam yang dimiliki oleh Thailand. Bisa dilihat di sini adalah mayoritas penduduknya itu adalah petani. Terus sekarang sumber daya alam di Thailand. Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Terdapat juga minyak bumi dan wolfram. Padi adalah komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar bagi negara. Nah, ini jadi karena memang penghasil padi terbanyak dan terbesar, maka dijuluki dengan lumbung padi Asia. Jadi kalau misalnya negara-negara lain membutuhkan beras atau mungkin stok berasnya berkurang, itu pasti yang menyetok atau yang mengekspor itu adalah negara Thailand. Dan selain itu hasil pertanian yang banyak dihasilkan adalah jagung dan ketela pohon. Terus tembakau, kopra, dan karet. Dan wilayah paling utara Thailand dijuluki sebagai Golden Triangle atau segitiga emas dan merupakan salah satu penghasil opium terbesar di dunia. Terus selain mengandalkan hasil pertambangan dan pertanian, peternakan juga banyak dikembangkan seperti peternakan sapi dan kerbau. Terus ikan hiu dan ikan gergaji merupakan hasil tangkapan dari perairan laut oleh kebanyakan nelayan. Jadi di Thailand itu juga banyak ikan-ikan, tapi ikannya itu tidak beragam, hanya beberapa saja. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat. Terus jangan lupa kalian baca-baca buku untuk materi pelajaran yang selanjutnya. Kalau gitu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.